Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang bisa dikatakan ini sebagai survei ya dan monitoring. Jadi di sini kita akan membahas tentang monitoring tentang paket kuota Kemdikbud yang sudah diberikan ya. Jadi kita di sini akan mengisi ya sejenis survei di sini ya. Jadi untuk kasus di sini kita akan mengisi tentang monitoring dan evaluasi bantuan paket kuota internet Kemdikbud tahun 2021 atau yang biasa disebut dengan Monif Daring ya. Tujuannya yaitu melakukan monitoring kesesuaian waktu injeksi ya. Apakah nanti waktu injeksi atau penyaluran internetnya bagaimana ya. Kemudian jumlah kuota dan sasaran penerima bantuan sesuai dengan prosedur penggunaan. Kemudian mendapatkan gambaran pemanfaatan bantuan paket kuota internet. Kemudian untuk mendapatkan informasi terkait kualitas kuota yang diberikan, terkait kecepatan akses, blokir konten, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu mendapatkan informasi pemahaman dan pengetahuan tentang paket bantuan kuota itu. Ya, jadi teman-teman ini resmi ya setelah saya mendapatkan suratnya ya. Ini baik yang dari tingkat dikti ya perguruan tinggi ataupun kita siswa sekolah ya. Ini diwajibkan untuk melakukan yang namanya pemutakhiran ini ya. Jadi batasnya itu dimulai dari 1 April ya pengisian formulir ini sampai 15 Juni ya. Jadi yang belum melakukan yang mungkin kita sendiri, dan setelah saya lihat di persuratan Kemdikbud ya. Ini adalah surat resmi ya teman-teman. Ini sudah saya masukkan suratnya, ini nomor suratnya ya. Ini langsung dari pihak Pusdatinnya ya. Jadi ini ya resmi. Dan untuk terakhirnya ya, biasanya netizen itu bertanya apakah ini wajib ya. Jadi ini sebagai langkah kebijakan dari pemerintah untuk melihat bagaimana tentang penyaluran kuota ini. Jadi kemungkinan dari yang sudah terisi ini nanti mungkin ya ada kebijakan-kebijakan baru tentang kuota ini ya. Jadi ini batasnya di sini 1 April sampai 15 Juni, dan di saat saya buat video ini masih tanggal 6. Jadi masih ada 1 minggu lagi ya. Jadi khusus sekolah yang menerima bantuan kuota dari Kemdikbud ini harus diisi ya, dan tidak memerlukan waktu yang lama dan bisa diisi melalui ponsel ya. Jadi di sini bisa melalui dengan ponsel. Oke teman-teman, di sini teman-teman sediakan dulu yang namanya screenshot ya. Ini berita untuk dikti ya, untuk perguruan tinggi bisa di-download juga suratnya nanti di deskripsi video ya. Linknya nanti semuanya saya lampirkan di deskripsi video. Oke, yang pertama di sini kita mengisi nama ya. Di sini teman-teman yang bintang ini, yang bintang-bintang merah ini adalah pengisian yang wajib ya, tidak boleh tidak diisi. Misalkan namanya ya, kemudian nomor ponselnya, kemudian jenjang pendidikan ya. Ini jenjang pendidikan sesuai dengan bapak ibu ataupun adik-adik semuanya yang mengisi ya. Jadi di sini respondennya adalah siswa, mahasiswa, guru, dan dosen ya. Untuk siswa pada jenjang PAUD, SD dapat didampingi atau diwakili oleh orang tuanya untuk mengisi survei ini ya. Saya bilangnya survei karena memang sejenis survei ya, tapi ini sebenarnya monitoring dan evaluasi daripada paket kuota internet Kemdikbud. Kemudian ini nomor ponsel yang diberikan kuota ya. Boleh juga yang bisa dihubungi ya. Kemudian SD ya jenjangnya, kemudian nomor NPSN sekolah. Jadi kalau ada wali murid ataupun siswa yang tidak tahu tentang NPSN sekolah ya nomornya, kalian bisa ketik langsung di Google, misalkan nama NPSN SD, misalkan punya saya sendiri ya. Nah, misalkan seperti ini ya, dia akan muncul ya. Kalau tidak muncul nanti kalian bisa lihat data pokok SD berapa gitu, nanti akan muncul NPSN-nya ataupun seperti ini ya.
Kalian klik aja di bagian ini. Nah, nanti akan muncul NPSN-nya di bagian ini ya. Oke, jika sudah ya nanti silakan diisi di sini. Nah, kemudian untuk nama sekolah dan perguruan tinggi itu disesuaikan dengan nama Dapodik ya. Misalkan seperti tadi kita ketik aja misalkan SD ya. Seperti tadilah NPSN-nya ya. NPSN misalkan kalian cari. Nah, ini dia nama sesuai dengan aplikasi Dapodik yang sudah terdaftar di Kemdikbud. Nah, nama SD nanti akan muncul seperti ini. Kalian isikan di bagian ini. Ya, di bagian formulirnya sesuai dengan nama yang ada di Dapodik. Kemudian kabupaten. Nah, kabupaten yang sekolah ya, bukan rumah yang mengisi responden ini, yang mengisi formulir ini. Tapi ini adalah kabupaten di mana letak sekolah ini ya. Kemudian provinsi di mana letak sekolahnya. Kemudian status responden. Nah, yang mengisi surveinya ya, siapa yang mengisi, misalkan adik-adik siswa ataupun guru, mahasiswa dan dosen ya. Jadi kalau bagi yang tendik ya ataupun yang itu tidak mendapatkan kuota karena memang diperuntukkan untuk peserta didik, pendidik, mahasiswa dan dosen ya. Jadi kita klik di sini, kita pendidik ya. Kemudian klik lanjut. Walaupun di sini kepala sekolah tetap diisi pendidik ya. Kemudian kita klik lanjut. Nah, setelah lanjut, di sini ditanyakan lagi, apakah Anda mengetahui informasi tentang kuota Kemdikbud? Ya, kalau kita mengetahui, kemudian kalau kita klik iya, nanti akan beda. Kalau tidak, nanti kita tidak akan ada opsi lainnya. Tapi kalau kita ya, kita klik di sini berdasarkan kota ya. Jadi apa yang Anda ketahui tentang informasi kuota internet Kemdikbud? Besaran kuotanya misalkan berapa yang dikasih ya. Misalkan adik-adik tahu berapa yang dikasih. Kemudian paket kuota yang diberikan adalah paket kuota umum ya. Kalau memang iya ya checklist, tapi kalau tidak nggak usah di checklist kalau kalian tidak tahu tentang informasi ini. Terdapat aplikasi ataupun laman yang tidak dapat diakses menggunakan paket kuota belajar Kemdikbud. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, di kuota belajar di web kuota belajar ya. Nah, di sini untuk 2021 sudah dijelaskan ya, paket berapa yang didapatkan dan aplikasi apa saja yang tidak bisa digunakan di paket internet Kemdikbud ya. Nah, oke. Paket kuota yang diberikan adalah paket kuota internet umum ya. Kemudian kalau ada yang lainnya silakan kalian checklist, kalian isikan di kotak ini ya. Kemudian media informasi apa yang sering Anda gunakan untuk mencari informasi terkait bantuan. Nah, kalau biasanya kalian dapat info tentang internet ini dari mana? Apakah dari web kuota belajar ini yang saya buka ini ya. Nah, ataukah dari medsos? Ya, kalau dari medsos, teman-teman kasihkan di bagian ini, ataupun adik-adik kasihkan di bagian ini. Kalau dari sekolah, ya, misalkan dari siswanya dapat informasi dari sekolah, maka dari sekolah, ya. Di sini saya pilih ini, ya, ini punya kepala sekolah. Kemudian kita klik lanjut. Nah, kemudian ya status respondennya, apakah Anda sudah mendapat bantuan kuota internet Kemdikbud? Ya, kalau ya klik lanjut, kalau tidak nanti ada opsi yang lain. Jika belum, apakah Anda telah menerima di tahun 2020? Ya, kalau misalkan di tahun 2021 Anda tidak mendapatkan kuota Kemdikbud ya, maka klik belum, maka nanti ada opsi akan ditanya lagi apakah tahun 2020 itu pernah dapat ya. Kalau ada berarti checklist, karena ada beberapa sekolah yang mengajukan di tahun 2020 tapi tidak mengajukan di tahun 2021 dan sebaliknya ya. Karena di sini ada, saya klik ada ya. Kalau tidak nanti ada opsinya lagi ya. Kalau apakah ya, kalau ya ya. Kemudian
Jika sudah, bagaimana status ponsel yang Anda gunakan dalam kurun waktu 11 sampai 15 Maret? Apakah ada yang diganti? Kenapa alasannya di tahun itu? Apakah maksudnya jika sudah, bagaimana status ya nomor ponsel yang Anda gunakan dalam kurun waktu? Jadi ini periode pertama di tahun 2021 ya. Jadi ini kurun waktunya 2021. Kenapa dia tidak mendapatkan? Ya, alasannya kenapa? Apakah nomor ponsel diganti, SIM cardnya tidak aktif, nomor ponsel tidak aktif, nanti bisa diisikan kemari ya. Nah, kemudian kalau ditanya lagi, silakan melakukan konfirmasi nomor ponsel Anda ke pihak sekolah melalui operator. Ya, cukup silakan akses ya. Jadi ini untuk membantu informasinya, apakah dari informasi sekolah ataupun langsung akses ke laman Kuota Belajar Kemdikbud. Jadi seperti itu ya. Karena di sini saya isikan sudah ya. Jadi opsi ini tidak ada ya. Oke. Ya. Oke, sudah. Jika sudah, bagaimana status nomor ponsel ya? Jadi status nomor ponselnya bagaimana ya? Apakah dalam masa ketenggang ya? Ini saya refresh dulu ya, karena pilihannya tidak berubah. Nah, setelah saya refresh, saya pilih lagi ya. Kalau seperti tadi, teman-teman refresh ya, biar dia balik lagi seperti semula. Dan isian yang sudah 1-2 ini tidak akan hilang, tetap di 3 ya. Kemudian kita lanjut. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke opsi keempat ya, kuesioner keempat. Apakah Anda menerima, ini masalah injeksi 3 tahap ya. Jadi ketersediaan 3 tahap. Apakah Anda menerima bantuan internet Kemdikbud pada tahap 1 kurun waktu 11 sampai 10 April 2021 ya. Ya, kalau kita ketik ya. Kemudian jika ya, kapan Anda menerima kuota tersebut? Ya. Jadi kalau untuk periodenya ya, ada 2 di sini ya. Silakan teman-teman klik ya, ada yang 16 Maret ke atas, kemarin yang tanggal 21, ada yang di 11 sampai 15 Maret. Ya, kita pilih yang di bawah ya. Kemudian di sini ya, kita refresh saja dulu karena ini tidak berubah tadi. Nah, kita klik ya. Kita klik, kemudian kita pilih ini. Kemudian apakah Anda menerima bantuan kuota ya. Jadi kemarin itu sampai bertanya ya, karena tanggal 11 belum masuk. Nah, kita klik di bagian ini karena ada tahap di mana 2021 kemarin ada yang dari tanggal 11, ada yang sampai dari tanggal 16 sampai 10 April ya. Jadi agak terlambat ya. Kemudian apakah Anda menerima bantuan kuota internet Kemdikbud pada tahap 2 kurun waktu ini tahap kedua ya, kita ada ya. Kemudian ini tahap ketiga ditanya lagi ya. Jadi 3 bulan lah, maksudnya tahap 3 bulan ya. Nah, ini dia ya, ininya mendapatkan kuota. Kemudian yang C4, berapa jumlah kuota yang Anda terima ya. Jadi kita terima ini 10 GB ya. 10 GB. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, berapa kuota yang diberikan untuk yang SD ya. Ada yang 12 juga ya. Dan pendidikan dasar ya. Ada yang 12 juga ya. Nah, kemudian bagaimana Anda mengetahui ya bahwa Anda sudah menerima kuota tersebut ya. Jadi biasanya itu ada SMS ya, biasanya ada SMS pemberitahuan. Nah, kemudian di sini ya, unggah screenshot notifikasi. Nah, jadi yang seperti saya jelaskan tadi, saat kalian ataupun teman-teman dan adik-adik di sana ya, saat mengisi survei ini, sediakan SMS ataupun screenshot ya. Notifikasi SMS apabila operatornya ada mengirim yang namanya SMS pemberitahuan ya. Nah, di sini kita unggah ya, minimal maksimal itu 2 MB ya.
Oke, di sini teman-teman saya sudah menyediakan screenshotnya ya. Jadi seperti ini bentuknya. Kalian screenshot aja di HP ya. Selamat Anda mendapatkan paket kuota data internet Kemdikbud sebesar 10 GB ya. Jadi seberapa yang dapat nanti diisikan di bagian ini ya. Nah, jadi kalau sudah komplit ya, kalau kalian misalkan salah ya, nggak mau yang ini, kalian klik aja di bagian ini ya, kemudian pilih yang lain. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau sudah terunggah, kemudian menurut Anda, apakah jumlah kuota yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan Anda selama 1 bulan? Kalau memang sudah, klik sudah. Kalau belum ya belum ya. Tergantung ya yang dipakai ya. Biasanya ada orang yang ya lebih dari 20 GB dia pakai sehari atau apa sebulan ya. Nah, kemudian menurut Anda apakah bantuan kuota yang diberikan sesuai dengan kebutuhan Anda? Ya, kalau memang tidak, tidak. Kalau memang ya, ya, ya. Kemudian kita klik tidak, nanti akan ditanya lagi alasannya kenapa tidak ya. Apakah pembelajaran sudah dilakukan secara tatap muka? Kuota internet mandiri atau WiFi sudah mencukupi ya. Jadi kalau kita pilih iya ya. Kemudian bagaimana status kuota internet Kemdikbud Anda? Apakah aktif dan bisa digunakan? Jadi setelah dikirim ya, kuota internet itu aktif atau tidak, bisa digunakan atau tidak, itu yang ditanyakan ya. Ada yang aktif dan bisa digunakan, ada aktif tapi tidak bisa digunakan atau tidak aktif sama sekali. Jadi begitu maksudnya ya. Nah, kemudian jika aktif, bagaimana cara menggunakan kuota tersebut? Ya, otomatis saja digunakan ya. Apakah harus ada kuota utamanya dulu atau dapat digunakan jika memiliki pulsa ya ataupun aktif ya. Oke. Kemudian operator seluler apa yang Anda gunakan ya, karena kita kebetulan ke Komsel ya. Di Komsel bagaimana kondisi jaringan operator di sekolah Anda, apakah kuat, lemah ya, silakan dipilih. Kemudian apakah Anda menggunakan koneksi internet yang lain di luar Bangkonan? Ya, kalau memang ada ya ada, kalau tidak ya tidak ya. Kemudian jika ya koneksi lain yang digunakan itu apa? Apakah WiFi di rumah, hotspot, transferring, pakai data internet pribadi ya. Jadi opsinya ada di sini ya. Kadang-kadang kita pakai WiFi fasilitas umum ya. Juga di sini kita ketik lainnya WiFi sekolah ya. Jadi kalau memang ada WiFi-nya di sekolah ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian apakah nomor ponsel yang terdaftar adalah nomor ponsel milik pribadi ya. Kalau tidak nanti akan ditanya apakah itu punya orang tua, biasanya murid-muridnya ya, punya wali, punya tetangga. Kalau memang lainnya, kalau memang tidak ada pilihan di sini, misalkan di sini nggak ada pilihan paman nih, kita ketikkan paman, misalkan seperti itu ya cara menjawabnya. Nah, kita karena kita ya, punya pribadi, kita jawab ya. Kemudian nomor ponsel yang Anda gunakan didaftarkan untuk berapa orang ataupun sebagai penerima bantuan. Nah, berapa orang misalkan ya yang punya ponsel kita nih ya. Misalkan ada siswa satu rumah dia pakai untuk berdua, bertiga dan sebagainya, ataupun di atas 3 ya. Kalau di atas 3 pilih yang di bawah ini. Tapi kalau pertama klik di sini. Oke, kemudian C4 ya. 14 maksudnya, berapakah jumlah kepemilikan HP di keluarga Anda? Misalkan satu HP seperti saya jelaskan tadi digunakan beberapa orang, satu HP digunakan untuk satu orang, satu HP satu orang menggunakan lebih dari satu HP. Jadi silakan dipilih ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke poin 5. Kemudian bagaimana ketersediaan dan kecepatan internet? Ya, jadi kita di sini menilai kualitas daripada kuota yang sudah kita dapatkan. Misalkan kita akses email ya, apakah itu cepat? Ya, kita pilih di sini sangat cepat. Apa yang kita rasakan? Ya, kemudian untuk YouTube agak lambat. Kemudian untuk video konferensi, Zoom dan sebagainya, ya. Saya pilih sini yang ini secara teman-teman ya. Kemudian contoh rumah belajar, ruang guru agak cepat. Kemudian layanan pesan singkat sangat cepat ya.
Jadi WA bisa digunakan, kemudian kolaborasi Google Suite, Microsoft, bla 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 ya. Untuk belajar ID itu seperti apa, apakah cepat ya. Kemudian mesin pencari seperti Yahoo dan Google itu seperti apa, koneksi internetnya. Kemudian untuk portal umum seperti .com dan lain-lain itu seperti apa ya. Nah, jadi silakan dipilih. Kemudian kita klik lanjut. Nah, kemudian pemanfaatannya ya, bagaimana pemanfaatan kuota internet Kemdikbud ini untuk mendukung pembelajaran di rumah. Ya, apakah untuk mencari bahan ajar, melakukan pembelajaran dengan Zoom misalkan, melakukan pembelajaran dengan aplikasi learning ya, berkomunikasi dengan guru, siswa, dosen ya di WA, Facebook, kemudian mengakses, memberikan tugas ya. Jadi kalau memang ada di checklist saja. Kemudian apa jenis laman yang sering diakses ya. Jadi apa yang sering sekali diakses? Apakah itu WA misalkan ya, Telegram dan lain-lain. Kalau memang ada ya silakan dipilih ya. Di antara yang ini hanya bisa dipilih salah satu aja. Jadi tanda aja kalau yang bulat ini hanya bisa memilih satu jawaban, tapi kalau yang petak-petak ini yang checklist bisa kita pilih beberapa opsi ya. Unggah foto Anda pada saat membuka aplikasi kuota belajar tanpa layar aplikasi laman ya. Jadi sini harus dibuka teman-teman. Misalkan unggah foto aplikasi atau laman kuota belajar tanpa ya, laman kuota belajar ya. Unggah foto Anda pada saat membuka aplikasi atau laman kuota belajar ya, tampak dari depan ya. Ini aplikasi yang maksudnya sah kita gunakan di kuota belajar ini ya. Ataupun teman-teman bisa screenshot laman kuota belajar Kemdikbud.go.id ya. Ini terserah teman-teman ya, membuka aplikasi atau laman kuota belajar tampak layar aplikasi ataupun laman ya. Misalkan teman-teman ada menggunakan aplikasi rumah belajar misalkan ya, ataupun laman-laman yang lainnya yang sah digunakan untuk kuota belajar, itu bisa di screenshot ataupun aplikasi ya. Kemudian kita select file. Di sini saya milih yang untuk laman belajar aja, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita klik open ya. Minimal maksimalnya 2 MB ya seperti tadi. Kemudian berapa lama dalam jumlah satu hari Anda menggunakan internet untuk pembelajaran ya. Misalkan untuk pembelajaran ya. Nah, kalau lebih dari 7 jam tuh silakan. Kemudian kapan paling sering Anda mengakses internet untuk pembelajaran? Misalkan pagi ya, misalnya kita mulai pagi. Kemudian bagaimana pendapat Anda terkait program kuota internet ini ya? Misalkan kemudahan mekanismenya, pendataannya, pendaftaran nomornya ya. Itu seperti apa ya? Kemudian kemudahan aktivasi dan penggunaan kuota internet ya, kemudahan aktivasi dan penggunaan kuota internet. Kemudian pembatasan akses laman ya, misalkan TikTok ya, apakah itu baik? Kalau kurang baik ya silakan diklik di bagian ini, kalau baik ya baik ya. Nah, kemudian kecepatan akses kuota internet ya. Kemudian sosialisasi program kuota Kemdikbud ya. Nah, kemudian kita klik lanjut ya. Jadi opsinya silahkan teman-teman isi sendiri ya. Nah, kemudian pengesahan nih, pengesahan silahkan diisi email ya, email yang aktif ataupun email yang terdaftar di Dapodik juga bisa, terserah teman-teman ya. Ini email pribadi ya, bukan email sekolah ataupun ini, intinya email responden. Kemudian klik kirim ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi seperti itu cara untuk
menjawab ya ataupun gambaran sedikit dari saya tentang pengisian monitoring dan evaluasi kuota internet Kemdikbud tahun 2021 ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran ya. Silahkan share ke guru-gurunya, ke siswanya, cara mengisi ke orang tuanya ya. Pokoknya siapa yang pernah mendapat kuota internet dari Kemdikbud ya, teman-teman mahasiswa ataupun dosen ya. Terima kasih saya ucapkan telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk info lebih lanjut silahkan teman-teman baca deskripsi video ini. Saya Pak Mun undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan teman-teman semuanya.